Bau kopi tubruk dan kretek menyambut Rian sore itu, sama seperti ribuan sore lainnya. Tapi hari itu terasa berbeda. Di tangannya, selembar kertas rapor kelas 2 SMA terasa berat. Bukan karena nilai, tapi karena kolom penjurusan yang masih kosong. Pak, Rian duduk di kursi rotan di seberang bapaknya yang sedang membaca koran. Rian bingung, Pak. Bagusnya Rian ambil jurusan apa ya nanti kuliah? Teknik, kedokteran, atau apa? Rian menunggu. Biasanya bapak akan meletakkan korannya, membetulkan kacamata, lalu memberi analisis panjang lebar tentang bakat dan masa depannya. Tapi bapak hanya diam. Koran itu tetap terbuka. Pak, bapak melipat korannya perlahan. Ia menatap Rian. Tatapannya teduh, namun tak terduga. Bapak tidak tahu. Jantung Rian serasa mencelos. Loh, kok bapak nggak tahu? Kan bapak yang paling... Tanyalah pada Tuhanmu, Rian. Lalu tanya pada dirimu sendiri. Riset, sholat istikharah. Kamu punya otak kan? Itu adalah jawaban terpendek yang pernah Rian terima. Rasanya seperti pintu yang dibanting di depan wajahnya. Hari itu, bapak yang selalu menjadi kompasnya, tiba-tiba mencabut jarum magnetnya. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka kecil bagi Rian. Ia mencoba riset seperti kata bapak. Tapi layar laptop hanya memberikan ribuan pilihan yang memusingkan. Semua tampak bagus, semua tampak mustahil. Ia bertanya pada ibunya. Dan wanita itu hanya tersenyum sambil mengusap kepalanya. Bapakmu percaya padamu. Frustasi, Rian mendaftar tryout acak untuk jurusan yang sedang tren di antara teman-temannya. Manajemen. Hasilnya hancur, merah. Ia merasa bodoh. Malam itu ia kembali menghampiri bapaknya membawa kertas tryout yang lecak. Ini Pak, Rian gagal. Ia melempar kertas itu ke meja. Ini karena bapak nggak mau bantu Rian mikir. Rian butuh pendapat bapak. Bapak mengambil kertas itu, melihatnya sekilas, lalu menatap Rian. Kenapa kamu ambil manajemen? Karena banyak yang ambil. Itu otak temanmu, bukan otakmu. Habis Rian gak tahu harus apa. Suara Rian pecah. Air mata panas mulai menggenang. Ini titik terendahnya. Ia merasa sendirian, ditinggalkan di persimpangan jalan oleh orang yang paling ia percaya. Kenapa bapak jadi begini? Bapak sudah gak peduli sama Rian? Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara detik jam dinding. Bapak berdiri. Rian mengira ia akan dimarahi atau akhirnya diberi jawaban. Bapak justru menyentuh ubun-ubun Rian. DNA bapak dan ibumu mengalir di darahmu. Termasuk DNA otak Kipa. Otakmu itu hebat, Rian. Jauh lebih hebat dari otak bapak. Tapi kamu tidak akan pernah tahu seberapa hebat dia kalau kamu terus-menerus meminjam otak bapak untuk setiap masalah. Bapak terdiam. Bapak mengatakan, bapak tidak akan selamanya ada. Tuhanmu dan otakmu itu yang akan selalu bersamamu. Rian tak menjawab. Ia lari ke kamar, membanting pintu. Malam itu ia menangis, marah dan putus asa. Larut malam ia terbangun oleh suara gemericik air. Dari celah pintu, ia melihat bapaknya sedang berwudu, lalu menggelar sajadah kusam kesayangannya di ruang tengah. Dalam remang lampu, Rian melihat pundak yang biasanya tegap itu bergetar dalam sujud. Sesuatu dalam diri Rian tergerak. Ia bangkit. Mengambil wudu, ia gelar sajadahnya sendiri di kamar. Malam itu ia sholat istikharah. Ia tidak lagi meminta jawaban jurusan apa. Ia hanya menangis, meminta petunjuk, meminta ditenangkan, meminta untuk percaya pada dirinya sendiri. Selesai sholat, ada kelegaan aneh yang menjalari dadanya. Ia duduk di meja belajar. Ia teringat sesuatu. Saat kecil, ia suka sekali membongkar mainan mobil-mobilannya hanya untuk melihat cara kerjanya. Ia membuka laptop, bukan lagi mencari jurusan populer.
Ia mengetik cara kerja mesin. Malam itu ia tidak tidur. Ia membaca. Dan untuk pertama kalinya, huruf-huruf di layar itu tidak lagi memusingkan. Mereka bernyanyi. 15 tahun kemudian, Rian berdiri di depan ruang rapat besar. Di layar proyektor, terpampang desain turbin kompleks yang baru saja ia presentasikan. Para investor dari luar negeri bertepuk tangan. Sebuah proyek besar baru saja disetujui. Ia, Rian, sang insinyur kepala. Timnya bersorak, tapi Rian hanya tersenyum tipis. Matanya tertuju ke luar jendela, ke langit sore Jakarta. Bapak telah berpulang 3 tahun lalu. Tadi malam, Rian menghadapi kebuntuan desain. Timnya menyerah. Rian hampir menyerah. Ia duduk sendirian di kantornya yang senyap, menatap papan tulis yang penuh rumus. Ia merasa persis seperti anak SMA yang kebingungan itu. Lalu ia menarik nafas. Ia pejamkan mata. Ia teringat suara bapaknya. Tanyalah pada Tuhanmu. Pakai otakmu. Ia mengambil wudhu di wastafel kantor. Sholat 2 rakaat, lalu ia kembali ke papan tulis. Dan entah bagaimana, solusi itu datang. Kini di tengah riuh tepuk tangan, Rian merasakan haru yang menusuk. Ia akhirnya mengerti, Bapak tidak pernah meninggalkannya. Bapak tidak pelit jawaban. Bapak sedang mengajarinya cara terbang dengan cara mendorongnya dari tepi tebing. Bapak tahu Rian punya sayap. Bapak hanya memaksanya untuk percaya dan mengepakannya. Di rumah, Rian menyimpan sajadah kusam kesayangan bapaknya di tempat khusus. Ia sering sholat di atasnya. Bapak telah memberinya warisan terbaik. Bukan rumah atau uang. Bapak memberinya kesadaran bahwa ia tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang tak pernah tidur dan ada potensi luar biasa di dalam tempurung kepalanya sendiri. Dan warisan itu cukup untuk menghadapi badai apapun.